Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Mia terkasih. Selamat malam. Marilah Mia, kita tayangkan tema tentang Tuhan Yesus yang menebus seluruh manusia. Sebelumnya Mia, mari kita berdoa kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mohon bimbingannya. Allah Bapa, mohon berkenan-Mu Allahku, kami akan menayangkan tema tentang Bapa yang menebus seluruh dosa-dosa kami, dosa seluruh manusia. Mohon bimbingan-Mu Allahku dengan Roh Kudus-Mu, agar apa kami yang sampaikan keluar dari bibirku adalah benar, seluruhnya adalah untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat kami muliakan, kami kasih, kami mohon kepada-Mu Bapa. Amin. Mari Mia, sebelumnya kita aturkan kidung pujian syukur sembah kepada Bapa. Selalu untuk Bapa, selalu untuk Tuhan Yesus kita aturkan kidung pujian syukur dan sembah Mia. Baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu.
terkasih, perkenankan ya kami bacakan dari Injil suci dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4, di mana Allah Bapa bersabda sebagai berikutnya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Aku memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Mia terkasih, berdasar sabda Allah Bapa tersebut, kita dapat mengerti, memahami, dan sekaligus bersyukurnya Allah Bapa yang menebus seluruh dosa-dosa kita, karena kita kepunyaannya. Karena kita seluruh manusia berharga di mata beliau dan mulia di hadapan beliau, dan beliau mengasihi kita, Kita semua ditebus oleh Allah Bapa dari seluruh dosa-dosa kita, Mia terkasih. Mia akan bertanya, why, mengapa Bapa menebus kita? Jawabnya singkat, karena seluruh manusia telah berdosa, dimulai dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Bapa. Mereka melanggar perintah Bapa, mereka berdosa, sehingga seluruh keturunannya ikut jatuh di dalam dosanya. Seluruh keturunannya ikut jatuh di dalam dosa. Padahal Bapa menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, agar manusia nanti hidup benar, dan pada saatnya mereka setelah meninggal berkumpul bersama dengan Bapa, hidup di dalam kekekalan yang abadi bersama Bapa. Itu rancangan semula Bapa. Untuk itulah Allah Bapa menebus kita seluruhnya, Mia terkasih. Untuk keperluan itu Allah Bapa mengirim para nabi-nabinya untuk mengingatkan seluruh manusia, untuk mengingatkan seluruh bangsa-bangsa agar mereka bertobat, dan tidak berbuat dosa, tidak mengingini keinginan
hidup menurut dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang berhasilnya, gagal seluruhnya. Oleh karena itu Allah Bapa turun tangan sendiri, beliau turun sendiri menjadi manusia yang kita sebut di dalam dengan nama Yesus. Miara dapat lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan kemudian ayat 14. Firman telah menjadi manusia, menjadi daging, tinggal bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi misi daripada Tuhan Yesus Kristus adalah menebus seluruh dosa-dosa kita, membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita hidup benar, agar rancangan semula Bapa untuk manusia bisa diwujudkan. Mia terkasih, jadi Tuhan Yesus atas kehendak Allah Bapa menebus dosa kita, Hal itu, telah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Beberapa pokoknya adalah sebagai berikut. Ia, maksudnya Yesus, dihina, dianiaya, didera. Seluruh penderitaan kesengsaraan beliau pikul, kesengsaraan manusia beliau pikul, Beliau menebus seluruh dosa-dosa manusia, dan atas kehendak Allah Bapa beliau melaksanakannya, menebus dosa-dosa manusia, sampai wafat di salib. Nubuat dari Yesaya itu dapat lihat di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 yang dirinci secara detail. Silakan nanti melihatnya. Kalau pernah melihat film yang berjudul The Passion of Christ, di situ jelas sekali penderitaan Tuhan Yesus, yang menebus dosa-dosa kita. Darah bercucuran, beliau menuju ke Golgota, menuju jalan yang mendaki, menempuh jalan menuju ke Golgota, jatuh berkali-kali, didera oleh serdadu Romawi atas kehendak orang-orang Yahudi. Pilatus sudah ingin melepaskan Tuhan Yesus karena tidak berdosa, tapi orang Yahudi tetap memaksa, sehingga akhirnya Pilatus tidak ada cara lain menyerahkan kepada Tuhan Yesus untuk disalib. Dan beliau melakukan itu, dari jam 10 sampai jam 12 dipukulin dengan cemeti yang ujungnya pakai runcing, darah bercucuran dari seluruh tubuhnya. Beliau jatuh bangun sampai di Golgota, beliau disalib, dan pada akhir hidupnya beliau masih bisa bersabda, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Demikian mulia Tuhan. Terkasih, di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 26 ayat 27-28, beliau pun bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang aku tumpahkan bagi kamu, bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian yang aku tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang beliau lakukan. Jadi atas kehendak Allah Bapa, Tuhan Yesus menebus seluruh dosa-dosa kita. Terkasih, sekarang tinggal terserah pada kita masing-masing. Kalau kita percaya kepadanya, kita akan
dibaptis, Mia. Artinya dibaptis. Kita artinya apa, Mia? Ditenggelamkan di dalam air ataupun diperciki. Artinya apa, Mia? Manusia lama kita telah mati. Kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam roh yang memuliakan Tuhan Yesus. Itu yang percaya, Mia. Dan mereka yang percaya tidak akan binasa lagi, seperti yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri bersabda, Mia, di dalam Yohanes 10:28, Aku akan memberikan hidup kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Mia terkasih, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Mia. Tuhan Yesus wafat, disalibkan. Pada hari ketika beliau bangkit lagi, beliau beberapa kali menemui muridnya untuk memberikan tugas kepada muridnya, meneruskan misinya, membaharui muridnya dengan Roh Kudusnya. Semua yang percaya dibaharui dengan Roh Kudusnya, Mia. Kemudian setelah hari ketika dibangkitkan oleh Allah Bapa, setelah memberi tugas kepada muridnya, membaharui mereka dengan Roh Kudusnya, Tuhan Yesus disaksikan para muridnya naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa, Mia. Dari sana Tuhan Yesus tetap menuntun kepada kita seluruhnya, para muridnya, yang hidup menurut kehendaknya, Mia. Demikianlah pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita atas kehendak Allah Bapa, Mia. Dan oleh Tuhan Yesus kehendak Allah Bapa digenapi. Mia terkasih, sekarang apa yang kita lakukan, Mia? Yang kita lakukan bagi orang-orang yang percaya adalah hanya memuliakan Allah Bapa. Kita telah ditebus seluruh dosa kita, hutang kita telah dibayar lunas. Berarti kita menjadi miliknya, Mia, menjadi milik Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan Yesus berarti hidup kita harus memuliakan beliau, mirip seperti beliau, jalan di atas jalan beliau, Mia, menyatu dengan beliau. Dan kita akan selamat, Mia. Pada akhirnya kita nanti pada waktunya akan bersama Tuhan Yesus di surga bersama Bapa. Mia terkasih, untuk saudara-saudaraku dari kandang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang ingin hidup selamat, kami anjurkan, kami sarankan, ikutlah pada Tuhan Yesus. Mohonlah kepada Tuhan Yesus, tunjukkan Tuhan aku jalan yang lurus dan benar, maka saudaraku akan dijamah dan menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi dombanya. Bersama kami berjalan hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan beliau. Mia terkasih, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, melaksanakan kehendak Allah Bapa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Mia terkasih, tidak ada nabi yang lain, apalagi manusia biasa yang lain, tidak ada yang mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Karena itu, Mia, kita bersyukur, sangat bersyukur, dan mengaturkan sembah sujud kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, atas karunia-Nya yang sangat indah bagi kita seluruhnya. Mia terkasih, sebagai ungkapan terima kasih kita, mari, Mia,
kita lakukan hatur hitung sembah sujud kepada beliau. Beliau adalah sangat mulia. Sembah sujud kepada beliaunya. Marinya. Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja.
kasih Allahku atas anugerah-Mu Allahku. Tuhan Yesus yang sangat kami kasihi, menebus dosa kami Bapa, membayar lunas hutang-hutang kami, memerdekakan kami Bapa, atas kehendak-Mu yang maha mulia Allahku. Perkenankan kami serahkan roh jiwa kami Bapa, bersama seluruh anak-anak kami dan seluruh niat terkasih Bapa yang mengasihi-Mu, hidup dalam kekudusan Bapa, memuliakan-Mu Allahku sepenuh hati kami Bapa. Hinaratasya manarati, hinaratasya manarati. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Yesus Allahku, Tuhanku yang termulia, yang kami sembah Bapa, yang kami muliakan dalam hidup kami Allahku. Sembah sujud kami Bapa kepada-Mu, kepada Yesus Kristus Putra-Mu, yang kami muliakan, pada Roh Kudus-Mu Bapa yang memimpinku dalam hidup kekudusan. Haleluya, 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 haleluya. Yesusku, Tuhanku, Engkaulah yang kami sembah, kami muliakan Tuhan. Sepanjang hidup kami mengasihi-Mu, Tuhanku, Allahku, atas pengorbanan-Mu yang tak terkira. Kau bebaskan kami dari dosa kami, Allahku. Syukur, 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 syukur.
Syukur terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbingan-Mu pada hamba-Mu yang debu dan hina ini Allahku. Kami serahkan roh jiwa kami, raga kami, beserta seluruh anak-anak kami dan seluruhnya yang kami kasih untuk memuliakan-Mu Allahku. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami hidup kudus sehari-hari untuk memuliakan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.